Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eni Rosetti SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 9 Kota Bogor, dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Ade Mutiarawati MPD dan pengajar praktik Ibu Tina Sari Kristianti SPD MPD. Kali ini saya akan membawakan aksi nyata saya tentang budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, marilah kita ingat lagi konsep-konsep kunci tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Pada hari Kamis 5 Januari 2023, saya diberikan kesempatan oleh kepala sekolah untuk melakukan sesi berbagi dalam modal luring kepada semua teman sejawat di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Bogor, Ibu Dr. Ade Mutiarawati MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 9 Kota Bogor. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat untuk sama-sama berada di ruangan ini dalam rangka sama-sama kita akan menyimak sesi berbagi dari Ibu Eni Rosetti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Tidak lupa selalu kita panjatkan, curahkan sholawat serta salam ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan umatnya yang insya Allah akan setia seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, pada kegiatan pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak pemaparan dari Ibu Eni Rosetti SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA 9 Kota Bogor, dalam rangka diseminasi tentang budaya positif yang dipelajari di rangkaian pelatihan CGP Angkatan 7 pada modul 1.4. Untuk itu kepada Ibu Eni Rosetti SPD kami
wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik-baik semua ya? Amin, ya rabbal alamin. Mohon izin hari ini saya akan menyampaikan hasil dari pemahaman saya pada saat program calon guru penggerak. Dalam hal ini adalah tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Mengapa Pak? Lanjut. Ya. Perubahan paradigma belajar. Seperti kita tahu ya, saya merasa selama ini sudah berusaha belajar yang mengajar ya, belajar dan mengajar yang baik. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan pendidikan program guru penggerak, ternyata banyak sekali yang hak-hak anak yang hilang, yang tidak bisa disampaikan dalam hal ini oleh guru, karena selama ini guru selalu berpusat, pendidikan selalu berpusat kepada guru. Jadi dalam hal ini anak tidak terlalu difokuskan ya. Jadi semua pembelajaran berpusat kepada anak. Nah, sekarang kita lihat perubahan paradigma belajar, yaitu setiap anak akan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian dalam mengembangkan potensi yang ada pada murid, guru tidak bisa memaksa. Kemudian murid harus merdeka dalam mengembangkan dirinya. Kemudian merdeka belajar adalah suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Merdeka belajar bertujuan agar para guru, peserta didik, bahkan orang tua mendapat suasana yang bahagia saat anaknya atau anak didiknya belajar. Kemudian merdeka belajar adalah proses pendidikan yang terus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Jadi dalam hal ini saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya hanya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran saya pada saat menjadi program guru penggerak ya, calon guru penggerak, yaitu bagaimana saya harus menciptakan suasana pembelajaran yang senyaman mungkin untuk anak didik kita. Jadi anak belajar itu sesuai dengan kata hatinya, sesuai dengan motivasi yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak bentuk paksaan seperti itu. Itu yang saya merasa sebelumnya belum maksimal dalam hal ini. Jadi maka Bapak Ibu mulai semester depan kita berusaha. Kita tahu kondisi anak seperti apa pada saat itu. Apakah anak sedang dalam kondisi yang tidak baik atau anak dalam ada masalah tertentu, kita harus lihat. Jadi mau tidak mau satu persatu anak kita harus tahu sifatnya ya. Kita mulai mengenal anak kita, baru nanti cara penyampaian kita, pelajaran kita nanti akan disampaikan dan anak bisa menerimanya dengan perasaan yang berbahagia. Itu yang fokus yang sangat diinginkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantoro. Baik Pak, dilanjut. Ya. Sekarang dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan, pasti ada disiplin yang harus diterapkan kepada anak-anak kita, yaitu disiplin positif yang merupakan pendekatan anak untuk membentuk kontrol diri, membentuk kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Ini yang saya terapkan di kelas ya, pada saat saya menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat. Jadi saya praktekkan di kelas, saya belajar dengan rasa nyaman ya. Anak boleh pada saat latihan mereka boleh mengekspresikan dirinya begitu ya, dengan belajar kelompok. Kemudian yang mau maju ke depan boleh maju ke depan ya kan. Kemudian pokoknya menciptakan suasana pelajaran yang menyenangkan di depan anak-anak seperti itu. Lanjut Pak ya. Kemudian pasti dipengaruhi oleh perilaku manusia ya. Dalam hal ini motivasi perilaku manusia itu sendiri. Untuk belajar ini, terutama anak didik kita, mereka belajar ini bagaimana motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi harus kita terapkan kepada anak didik kita. Mereka juga harus tahu, ya. Berarti tidak semuanya motivasi itu harus memiliki tujuan seperti ini, ya. Kita tahu karakter anak. Oh, mana ini anak yang menginginkan penghargaan, mana yang anak pembelajarannya hanya sekedar untuk menghindari hukuman, seperti itu. Itu harus kita terapkan kepada anak didik kita supaya mereka itu tidak seperti itu.
Kemudian kebutuhan dasar manusia. Bila dilihat dari sisi kebutuhan dasar manusia, setiap tindakan itu pasti memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang atau rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka dari itu, kalau kita dalam mengadakan pembelajaran, kita harus tahu ini, ya. Berarti anak harus mendapatkan ini. Dalam arti misalkan kasih sayang, jadi kita harus mengajar dengan penuh kasih sayang. Kemudian kebebasan, sebagai anak mereka kan pasti ingin kebebasan. Kita sebagai gurunya membatasi kebebasan yang bagaimana pada saat dalam proses pembelajaran. Kemudian kesenangan, karena masa anak-anak ya walaupun sudah SMA, tapi tetap mereka pasti memilih kesenangan yang diutamakan. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita belajar tapi menyenangkan bagi siswa kita. Itulah penuh motivasi atau ilmu yang harus kita dapatkan lagi, kita pelajari lagi bagaimana pembelajaran kita itu menyenangkan bagi siswa kita. Baik Pak, lanjut. Kemudian posisi kontrol. Nah ini yang sudah dilema yang kita alami, terutama di sekolah kita yang di SMA 9. Kita harus tahu juga posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Yang pertama bisa menjadi penghukum, kemudian bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Ketiga bisa menjadi sebagai teman. Keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Pasti inginnya yang terakhir itu kan yang paling baik ya Bapak Ibu. Saya berusaha ya ingin menjadi manajer untuk anak-anak didik saya, tapi tidak selalu langsung ya didapatkan, pasti melalui tahapan-tahapan. Saya pernah mengalami saya sebagai penghukum. Misalkan di dalam pembelajaran anak yang tidak mengerjakan PR, tanpa saya tanya apapun langsung ke depan kelas dihukum, misalkan diri atau mengerjakan di luar gitu ya, itu sebagai penghukum. Sebetulnya, nah itulah yang akan saya jelaskan ya, itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalkan saya mengajar menggantikan teman saya gitu yang tidak hadir kebetulan. Saya mengajar, tapi anak-anaknya ribut ya. Udah saya bilang sama anak didik saya, "Nah, kamu jangan ribut ya. Karena nanti kalau ketahuan di kepala sekolah ibu nggak enak. Ya nanti ibu dimarahin." Misalkan seperti itu. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi itu membuat rasa bersalah. Jadi anak tuh merasa bersalah. Jadi tidak belajar dengan keinginan sendiri karena gak enak sama gurunya. Nanti guru itu dimarahin loh sama kepala sekolah kalau kita nggak diam. Pernah ya Bapak Ibu seperti itu ya? Membuat rasa bersalah itu. Kemudian sebagai teman. Nah ini yang paling sering saya lakukan ya di kelas sebelumnya. Saya menganggap anak didik saya itu sebagai teman ya. Tapi sebenarnya juga tidak baik juga. Karena kenapa? Nanti kita dianggapnya sebagai teman aja gitu, keterusan gitu. Jadi kita tidak dihargai, jadi seperti itu. Ternyata itu juga salah juga, bukan salah ya, belum sempurna. Karena nanti akhirnya kalau udah keseringan, jadi kita dianggapnya sebagai teman, sebagai teman seperti kita dengan temannya gitu ya. Jadi tidak terlalu dihormati lagi. Kemudian sebagai pemantau, ya. Pemantau itu misalkan ya, kita dalam pembelajaran ya, kita pantau ya kan. Tapi kita belum melakukan action, tapi kita udah tahu ya, udah tahu oh, ini anak sebagai apa gitu kan. Nah yang paling baik dari keseluruhan itu adalah sebagai manajer. Nah saya akan berusaha ini, saya dalam pembelajaran ya berpusat kepada guru boleh ya, tapi juga memikirkan anak. Kemudian juga sebagai manajer. Dan ini juga berlaku pada kegiatan di luar kelas ya. Bapak Ibu misalkan tentang hubungan disiplin ya, misalkan dalam waktu kedatangan siswa gitu ya, misalkan telat. Kalau dalam menghukum kita langsung hukum kan, kamu terlambat ya, cepat lari, misalkan belum keliling, misalkan seperti itu. Itu sebagai guru sebagai penghukum ya. Kemudian yang lainnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Pak, lanjut. Nah ini yang paling penting adalah keyakinan kelas, adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang akan kita pandu mulai dari sekarang. Tadi juga Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Pak Rahmat juga menginginkan seperti itu. Memang keyakinan kelas itu mengakibatkan anak mengikuti aturan-aturan dari hati ya, jadi motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu wali kelas atau sebagai guru pengajar, sebelum kita memulai
pembelajaran atau sebelum kita memulai di semester genap ini, nanti kita bisa buat mulai kelas, buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dan keyakinan kelasnya itu bukan dari kita aturannya, tapi dari anak sendiri. Kita arahkan anak-anak, coba bagaimana membuat kelas kalian nyaman. Misalkan siapa yang mau tempel? Bu, saya nggak mau anak nanti bolak-balik ke kamar mandi, so tempel. Kedua, Bu, saya mau belajarnya maunya kita belajar sendiri dulu, Bu. Kita pahami materinya dulu, nanti baru Ibu terangkan kalau kita tidak bisa. Oke, tempel. Kemudian yang ketiga, Bu, saya mah kalau seandainya teman saya atau kita nih Bu nggak mengerjakan PR, Bu nggak usah dihukum, Bu. Bagaimana maunya? Nah, itu kesepakatan kelas ya. Jadi kalau anak yang membuat sendiri aturannya, anak yang sendiri mengikrarkannya, nanti kalau ada yang melanggar, bukan kita yang menegur, tapi temannya sendiri yang menegur. Itu yang mau akan kita terapkan di sekolah kita. Insya Allah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dalam hal pembelajaran maupun dalam hal kesepakatan tentang kesiswaan aturan-aturan. Sudah bekerjasama dengan kesiswaan. Seperti itu, mohon bantuan dari Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah proses yang saya sebutkan tadi. Ada hubungannya dengan yang hukum, kemudian ada yang sebagai teman, sebagai ada yang manajer. Ini adalah prosesnya. Misalkan ya, saat saya sedang mengajar, ada anak yang ngobrol. Saya nggak langsung menegur, ya, tapi bilang ke anaknya, nah nanti setelah istirahat ketemu ibu ya di ruang guru, baik, ya kan? Jadi pas istirahat anak datang ke kita, gitu kan? Nah kita uraikan ini pertama menstabilkan identitas anak, nggak langsung kita marahi, kita tanya, nah tadi kenapa kamu kok ngobrol di pas saat dulu mengajar? Nanti kan pasti anak cerita. Ya, nanti pasti anak mencurahkan itu isi hatinya, ya. Kemudian kita stabilkan, oh seperti itu ya nak ya, oh pernah kok ibu mengalami seperti itu, gitu ya. Kamu dalam kondisi yang tidak baik, ya, itu menstabilkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasinya itu, validasi itu kan artinya menyetujui ya, tapi menyetujuinya itu dalam arti begini. Kamu bukan yang pertama melakukan itu. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Seperti itu. Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Yang tadi tidak kita buat keyakinan. Nah berarti kamu melanggar ya keyakinan kelas kita. Ya Bu, mohon maaf saya melanggar keyakinan kelas saya. Nah berarti kan apa ya, motivasi dari sendiri kalau dia tuh memang salah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini, jadi walaupun agak lambat tapi berhasil. Kan biasanya kalau dengan hukuman kan pasti oh ya patuh, tapi patuh pada saat sesaat, besok bikin lagi ulahnya seperti itu. Tapi kalau dengan ini mereka mikir, oh iya ya saya melanggar dengan keyakinan kelas saya. Nanti saya mengecewakan teman-teman saya seperti itu. Ya, baik Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, begitu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi atau saya implementasikan hasil dari pembelajaran saya tentang budaya positif. Nanti saya akan share di grup ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, yang saya lakukan tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ya, yang dilakukan di kelas saya ya, di kelas 12. Nanti saya akan share di grup Niners ya, di grup Bapak Ibu. Mohon nanti tanggapannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang salah atau yang kurang dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita simak pemaparan dari Ibu Eni Rositi SPD tentang budaya positif. Baik, selanjutnya adalah mari kita sama-sama simak tanggapan atau umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Dr. Rajawati kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Alhamdulillah Bapak Ibu
kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan Bu Eni Rosetti SPD sebagai CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Luar biasa ya Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi. Ya, padat, singkat, dan tepat ya, luar biasa, keren. Pastinya beliau memaparkan bagaimana peran guru yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, menjadikan kita sebagai guru yang merdeka mengajar dan peserta didik yang merdeka belajar. Tadi disampaikan bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif dengan kedisiplinan yang berdasarkan intrinsik. Jadi Bapak Ibu, ini juga pembelajaran buat saya, buat Bapak Ibu, buat anak-anak atau peserta didik. Yang penting motivasi disiplin itu adalah motivasi intrinsik. Jadi tidak takut dengan atasan, takut dengan guru, takut dengan aturan, tapi disiplin itu tumbuh atas keyakinan diri sebagai motivasi intrinsik. Insya Allah akan berhasil. Kalau itu kita tidak mengharapkan imbalan, penghargaan, ya kita hanya takutnya kepada Allah saja. Bahwa kita salah, kita memiliki konsekuensi. Luar biasa. Tadi guru dikatakan sebagai menghukum, ya karena ada aturannya Bu En. Itu penting juga. Tapi ada juga membuat rasa bersalah. Jadi biar anak itu mengintrospeksi diri. Bagus Bu En. Kita kalau introspeksi, oh iya ya saya salah ya kalau gitu, malu saya. Nah rasa bersalah itulah yang kita terapkan ke anak-anak supaya mereka bisa sadar atas disiplin dirinya. Yang berikutnya kita coba mereka sebagai teman, luar biasa ya. Bisa Bapak Ibu sebagai teman? Kata Bu Eni jangan, luar biasa. Kalau terlalu sebagai teman kita nggak dihargai nanti. Ya batasnya jelas ya, teman tapi dalam batasan guru dan siswa ya, tidak lebih. Kemudian kita sebagai pemantau, kita lihat perkembangan anak, kita berikan apresiasi kalau dia bagus, berikan teguran kalau dia salah. Itu pemantau. Tapi yang sempurna memang harus sebagai manajer yang sesuai dengan nilai-nilai merdeka mengajar dan merdeka belajar. Tapi Bapak Ibu, kita ini bertahap, tidak bisa sekaligus. Bu Eni memaparkan sangat baik ya, bahwa kita itu bertahap. Jadi dari awal sampai akhir, mungkin di awal kita hanya menghukum, lama sadar, berawal menjadi manajer. Begitupun dari segitiga restitusi. Bu Eni akan memaparkannya melalui videonya. Kita lihat videonya, setuju? Luar biasa. Bu Eni terima kasih, Bu Eni sudah luar biasa bisa memaparkan. Yang penting Bapak Ibu guru mohon izin, mohon dengan sangat apa yang dipaparkan tadi kita sama-sama simak, tapi tidak hanya disimak, kita sama-sama nanti coba menerapkan ya. Bu Eni sudah berkolaborasi dengan kesiswaan, akan mencoba keyakinan kelas untuk bisa diaplikasikan dalam kedisiplinan di kelas secara umum dan juga kedisiplinan di tata tertib sekolah. Luar biasa Bu En, keren, hebat. Semoga Bu En sukses, nilai CGP-nya bagus, bisa lulus dengan sangat memuaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kegiatan kita dari sesi berbagi untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tadi saya sudah mengikuti program diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Eni Rosetti sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kota Bogor. Luar biasa, hal ini jadi refleksi buat saya, apakah saya sudah menerapkan apa yang menjadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, terutama hal yang berkaitan dengan budaya positif yang saya lakukan di dalam kelas. Hal ini juga kembali lagi mengingatkan saya dan berusaha untuk menggali lagi hal-hal apa atau budaya positif apa yang akan saya terapkan nanti di dalam kelas. Terima kasih banyak Bu Eni atas insight dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.